Visual yang Anda saksikan adalah visual dari Padang Arafah, jemaah haji dari seluruh penjuru tanah air dan juga dari seluruh penjuru dunia, saudara. Mereka telah berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah, yang nantinya akan dilaksanakan antara waktu zuhur sampai maghrib. Tidak ada ketentuan spesifik ataupun kewajiban yang spesifik terkait dengan terkait dengan berwukuf, kecuali memang yang disarankan adalah berdiam diri, bertafakur, memuhasabah diri, memohon ampunan dan melakukan perenungan terkait dengan makna kehidupan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang proses ini yang dilakukan selama wukuf di Arafah. Kita kembali menyapa jurnalis Kompas TV Nitya Nisa yang sudah berada di Padang Arafah. Assalamualaikum Nitya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yasir. Apa yang terbaru dari sana? Makin terasa, alhamdulillah sengatan mataharinya, Yasir. Kalau Anda bisa lihat, mungkin saya akan geser-geser sedikit ya. Jadi jemaah haji Indonesia di sini juga mulai menggunakan payung. Memang harus dicatat bahwa yang menggunakan payung ini hanyalah jemaah haji perempuan saja, Yasir. Karena memang kalau jemaah haji laki-laki tidak boleh menggunakan apapun untuk menutupi bagian kepala mereka. Jadi memang inti dari kemudian berada di Padang Arafah yang luas ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cuaca seperti ini Yasir juga menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia. Informasi terakhir yang saya terima ada 134 jemaah haji Indonesia yang harus di safari wukufkan. Safari wukufkan artinya adalah mereka harus kemudian dibantu oleh tenaga kesehatan, dihadirkan di Padang Arafah ini untuk tetap berada di Padang Arafah. Namun karena kondisi mereka tidak terlalu sehat, jadi mereka berada di ambulans maupun juga berada di bus yang dimodifikasi. Angka ini sejujurnya terus berkurang. Mungkin juga karena memang tenaga kesehatan terus memaksimalkan beberapa upaya, seperti salah satunya adalah menggunakan rompi penurun suhu yang merupakan inovasi terbaru tahun ini. Menteri Agama juga mengapresiasi betapa kerasnya kerja dari petugas haji, tidak hanya dari tenaga kesehatan, tapi juga dari tim yang lain untuk memastikan bahwa jemaah haji ini bisa menunaikan wukuf di Arafah dengan sangat baik. Tantangannya memang luar biasa, tapi saya rasa ini kemudian yang dirasa sepadan oleh jemaah haji Indonesia karena tahun ini wukuf di Padang Arafah jatuh pada hari Jumat. Mohon maaf saya sendiri kan ini baru pertama kali untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, jadi Allah mohon doanya bagi teman-teman dan juga saudara tanah air supaya kami petugas haji dan juga jemaah haji Indonesia bisa menunaikan wukuf dengan maksimal. Doa tentu saja doa selalu kami latunkan untuk Nitya dan juga rombongan ibadah haji di sana gitu kan. Terus itu memang sangat emosional begitu ketika dalam rangkaian ibadah haji satu persatu tahapan sudah dilewati, kemudian akhirnya bisa berada di Padang Arafah melaksanakan wukuf. Bisa digambarkan kepada kami kondisi dari para jemaah di sana, bisa diperlihatkan kepada kami kondisi para jemaah haji Indonesia di belakang Anda mungkin. Ya, saya mungkin akan ajak sedikit ya. Ini mohon maaf kalau kameranya bergerak karena memang saya akan mencoba menggambarkan kepada Anda. Ini adalah salah satu, ini area terluar. Jadi ini paling dekat dengan tenda Amirul Hajj atau tenda yang menjadi tempat dari Menteri Agama dan juga Wakil Menteri Agama. Ini adalah salah satu area terluar di mana jemaah haji ini memang banyak sekali ya yang memilih untuk berdiam diri, tapi di lapangan luas. Meskipun panasnya subhanallah, Masya Allah, tapi ini yang kemudian diyakini oleh para jemaah bahwa ketika berdoa di Padang Arafah tidak ada apapun yang menghalangi antara kepala dengan langit. Keutamaan dan keistimewaan dari Haji Akbar yang jatuh pada hari Jumat ini merupakan sesuatu yang kemudian diimpi-impikan oleh para jemaah haji Indonesia, Yasir. Namun tentu yang menjadi keutamaan adalah bagaimana jemaah haji Indonesia tetap menjaga kesehatan. Anda bisa melihat di belakang bahwa ambulans ini terus berjaga. Karena memang di belakang saya ini adalah klinik kesehatan, di mana klinik kesehatan ini menjadi salah satu tumpuan utama bagi jemaah haji Indonesia untuk terus mempersiapkan kondisi kesehatan mereka. Sengatan panas ini menjadi salah satu hal yang harus diantisipasi terus-menerus, Yasir. Karena
derajatnya terus bertambah. Karena itu memang petugas kesehatan terus berjaga, sudah ada ambulan di sebelah sana, ada juga inovasi yang disebut sebagai rompi penurun panas. Ini terus kemudian digunakan oleh para jemaah haji untuk memastikan bahwa mereka bisa menunaikan puncak haji dengan sempurna. Karena jika tidak hadir di Padang Arafah, jika tidak menggunakan waktu ini untuk berdiam diri, jika tidak wukuf, maka kemudian tidak bisa menunaikan rukun haji. Artinya kesempatan yang tidak bisa kemudian dilewatkan begitu saja oleh jemaah haji. Setelah ini memang kita akan mulai untuk fokus ke ibadah wukuf begitu ya, Fir. Kalau di kiri kanan saya ini masih ada beberapa jemaah yang memilih di luar, namun sebenarnya banyak sekali yang berada di dalam tenda. Saya kalau masih coba ya, hang with me ya, saya akan coba lihat berapa kondisi jemaah yang berada di tenda-tenda dalam ini. Memang ada beberapa jemaah yang lebih baik memilih untuk berada di dalam tenda supaya mereka memang bisa fokus, kepada ibadah begitu ya, karena kondisi di sini sangat-sangat panas sekali. Saya masih mencoba untuk memperlihatkan. Nah ini mungkin ini jemaah haji juga petugas kami, mungkin bisa salam ini, mengirimkan salam untuk keluarga. Baik. Assalamualaikum, mungkin bisa menyampaikan salam untuk semuanya. Panas bapak-bapak, panas ya, tapi insya Allah kuat ya, insya Allah kuat. Haji akbar ini menjadi sesuatu yang sangat diimpikan bagi jemaah haji, Yasir. Jadi tentu saja bahwa keutamaan berada di Padang Arafah ini sangat-sangat dicari begitu ya. Walaupun tadi sebelumnya saya sempat katakan bahwa ada 56 jemaah haji yang harus dibadalkan, artinya karena mereka memang mengalami kondisi sakit yang tidak bisa kemudian digantikan. Ini saya akan coba masuk, agak gelap tapi mungkin Anda bisa melihat ini adalah salah satu tenda di mana jemaah haji berada untuk di dalam tenda untuk mendengarkan khutbah nanti sebentar lagi pukul 11, pukul 12.30. Ya, saya tidak bisa berlama-lama di dalam karena memang tidak ingin mengganggu kekhusyukan dari jemaah haji. Assalamualaikum, Ibu dari mana Ibu? Embarkasi mana? Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Ibu siapa namanya? Bu Wahyudati. Ibu Wahyudati. Ya. Ibu Wahyudati sudah menunggu berapa lama untuk berhaji, Ibu? Harusnya tahun 2020. Iya. Sudah 10 tahun lebih menunggu? Iya. 10 tahun lebih menunggu. Bagaimana perasaannya Ibu? Ini sudah sebentar lagi kita akan puncak haji. Ya, saya senang sekali, Mbak. Senang sekali ya. Bersyukur sekali ya Ibu ya. Alhamdulillah. Panasnya kita nikmati saja ya Ibu ya. Baik, selamat untuk berdiam diri Ibu. Silakan untuk masuk ke dalam. Ya, tidak ada kemudian larangan untuk berada di tenda begitu ya. Jadi kalau memang jemaah memilih untuk berdiam diri atau melaksanakan wukuf di dalam tenda karena kondisi kesehatan, maka ini menjadi hal-hal yang sangat-sangat wajar. Walaupun memang ya banyak sekali di sini yang tetap berada di luar atau selasar untuk mendapatkan kekhusyukan ketika wukuf. Yasir. Ya, ini juga menjadi harapan Nitya dan juga jemaah haji asal Indonesia ya, bahkan seluruh dunia, bahwa mereka bisa mendapatkan kekhusyuan, bisa mendapatkan keberkahan dan juga keridhaan saat melaksanakan wukuf di Arafah. Dan utamanya ini adalah haji akbar, haji yang dilaksanakan pada hari Jumat. Dan tentu saja doa dari kita semua Nitya, agar Anda juga nanti akan melaksanakan wukuf di Arafah dengan khusyuk, dengan lancar, termasuk doa dari orang spesial yang sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Bisa disapa, ada Mas Ical. Assalamualaikum Mas Ical. Mas Ical. Assalamualaikum. Ini pantesan hari ini saya susah sekali untuk menghubungi suami saya sendiri ya. Lagi tengah dihubungi. Assalamualaikum Mas Ical. Oke. Yasir, ini saya rasa ketika saya mencoba beberapa jemaah dan juga petugas ya, saya ingin menekankan bahwa ada
banyak sekali petugas di sini yang kemudian sudah meninggalkan keluarganya selama 1,5 bulan untuk memastikan jemaah haji Indonesia ini mendapatkan pelayanan terbaik di haji tahun ini setelah 2 tahun. Anda sendiri paham, sudah 2 tahun berarti pandemi tidak kunjung ada kabar sehingga tidak bisa berangkat berhaji. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang dinanti juga oleh para petugas. Tidak semua petugas haji bisa berangkat haji. Karena tadi ada kewajiban untuk kemudian membadalkan haji. Ada tanggung jawab untuk memastikan bahwa jemaah ini bagaimana di sana? Jadi saya rasa emosional sekali bagi para petugas haji. Apalagi sudah terpisah selama 1,5 bulan seperti saya dan suami saya ini sudah. Kondisinya di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, suaranya ya. Kayaknya sih mukanya masih serius bahkan. Silakan. Saya persilahkan Nitya jika ingin bertanya kabar atau Mas Faisal ingin bertanya kabar kepada Mbak Nitya. Iya. Gimana Nitya Anissa di sana menjaga kondisi tubuhnya karena suaranya tuh udah mulai berat. Terima kasih karena kamu sudah. Di sana kan panas banget. Gimana cara ngejaga kondisinya, apalagi petugas haji kan juga ngejaga jemaah, ngejaga untuk liburan juga. Itu gimana sih Nitya Anissa? Kita bertugas di sini dengan maksimal dan pulang dalam keadaan sehat dan kita bisa merencanakan apapun yang kita ingin rencanakan. Insya Allah doa kita berdua di ijazah seperti saya dan suami saya ini. Rindu loh. Mukanya masih serius. Sehat-sehat ya. Saya persilakan Nitya jika ingin bertanya kabar atau bertanya kabar kepada Mbak Nitya. Sehat-sehat ya. Halo, iya. Gimana kabarmu di sana? Aduh, ini benar-benar ya teman-teman Kompas TV. Terima kasih ya. Saya memang belum sempat. Baik. Belum berhasil suami dari tadi pagi. Jadi alhamdulillah ini bisa dibantu sama teman-teman keluarga Kompas TV untuk bisa Yang pasti ngejaga hatinya gimana? Suami saya. Iya. Terima kasih juga kepada Mas Ical, sapaannya Muhammad Faisal telah bergabung bersama kami di sini. Tadi telah disapa sang istri tercinta dari sana, Nitya. Semoga ini jadi spirit tersendiri ya dari suami tercinta kepada Nitya Anissa agar bisa terus semangat melaksanakan ibadah haji sekaligus menjadi petugas haji di sana. Dan semoga sapaan dari suami tercinta tadi bisa jadi semangat tersendiri ya dalam melaksanakan puncak haji saat ini ya, Nitya ya. Dan tentu saja doa kita semua selalu menyertai Nitya dan juga para petugas haji di sana dan juga jemaah haji Indonesia agar bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Karena kita tahu ya Nitya bahwa ketika wukuf di Arafah ini menjadi momen penting untuk kita bermuhasabah, bertafakur, merefleksikan diri kita seperti apa tujuan dan memaknai kehidupan kita. Dan semoga Nitya Anissa dan juga para petugas haji maupun jemaah haji di sana bisa melaksanakan ibadah puncak haji wukuf di Arafah dengan khusyuk dan harapannya menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nitya Anissa. Selamat melanjutkan tugasnya, tetap sehat dan selamat mempersiapkan diri untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Jurnalis Kompas TV Nitya Anissa melaporkan dari Padang Arafah, Arab Saudi.